Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini tematik kita sampai di pelajaran kelima. Di tema 2, subtema yang pertama. Di pelajaran yang kelima ini kita akan belajar tentang proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia itu ada proses yang pertama menghirup udara dan menghembuskan udara. Di sini sudah ada ringkasannya yaitu proses menghirup udara, udara masuk melalui hidung, kemudian disaring oleh lendir dan rambut hidung. Makanya menghirup udara dengan hidung itu lebih aman daripada dari rongga mulut. Kemudian udara masuk ke paru-paru, paru-paru mengembang dan rongga dada menjadi membesar. Coba kalian peragakan. Kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Jadi ini ya, udara masuk ke hidung, paru-parunya mengembang, dadanya membesar. Kemudian terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu karbon dioksida itu dihembuskan keluar. Nah, ini proses menghembuskan udara. Paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan, dan udara yang dikeluarkan itu mengandung karbon dioksida dan uap air. Jadi karbon dioksida lambangnya CO2, sedangkan oksigen itu lambangnya O2. Ya. Rongga udara keluar melalui hidung, paru-paru mengembis kembali ke ukuran semula, kemudian rongga dada kembali ke ukuran semula. Nah, dalam teks bahasa Indonesia menjelaskan informasi dari teks. Nah, pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi kembali kepada orang lain. Nah, informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi, siapa, mengapa, di mana, itu penting sekali, itu dasar ya. Jadi kalian akan bisa menyampaikan cerita atau dari misalnya dari ibu guru menyampaikan kepada kalian tentang suatu teks atau dibacakan. Maka kalian disuruh menceritakan kembali itu bisa, asalkan kalian bisa memahami isi penting dari teks tersebut. Nah, dengan bantuan kata-kata siapa, apa, mengapa, di mana itu sudah cukup ya. Nah, kembali lagi ke SPDP. Pertemuan kemarin kita belajar tentang tangga nada mayor. Nah, sekarang kita belajar dengan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor itu contohnya seperti ini. Ya. Hanya kalian tahu saja tangga nada minor harmonis, nada ketujuh dinaikkan dengan setengah, memberikan tanda keres naik setengah. Tanda nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda keres saat naik, kemudian dihilangkan pada saat turun. Ya. Di sini kita membahas PPKN lagi, karena berbeda ya buku tema 1 dengan buku tema 2. Di buku tema 2 untuk PB6 ada PPKN. Akibat tidak ada tanggung jawabnya pada masyarakat adalah apa akibatnya? Tidak akan berjalan dengan lancar ya, karena tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk melaksanakan. Kalau tidak ada tanggung jawab, maka tugas itu tidak selesai. Tanggung jawab kita juga tidak terpenuhi. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan padanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Ya, mengidentifikasi informasi dari teks. Jika informasi dari teks dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi kepada orang lain. Ada 3 informasi yang kau dapat, ini dia sudah membaca. Apa saja? Nah, seperti itu. Secara lisan, informasi dari teks dapat dikemukakan dengan diskusi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang anak melakukan diskusi tentang suatu bacaan. Kamu dapat info apa? Kamu dapat info, oh itu kecelakaan kemarin itu terjadi hari ini. Siapa saja? Nah, seperti itu. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Oke.
perbedaan tangga nada lagu mayor dan minor. Kalau mayor itu ya bersifat riang, gembira, bersemangat, diawali dengan nada do sama dengan C. Kalau nada minor bersifat syahdu, diawali nada a, la atau a. Contohnya minor syukur, Tuhan, dan gugur bunga. Demikian yang bisa Bu Ira sampaikan. Ini aja yang kalian perlu ketahui perbedaannya. Tadi tidak terlalu terlalu rumit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.